Konnichiwa semuanya, saya Hiroki Kato dan welcome to Content Hero Weekly Monologue. Di konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu dan hari ini pengen recap dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Juli. Tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli 2023. Oke, dan sebenarnya tanggal 25 itu aku main bola aja sih kegiatannya. Aku main bola aja. Tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28 itu tiga-tiganya ada jadwal film. Nah, jadwal film dan aku bakal main di film Netflix. Aku nggak boleh sebutin judulnya, aku nggak boleh sebutin sutradaranya, aku nggak boleh sebutin kira-kira siapa aja yang main di dalam film ini, tapi pokoknya aku bakal main di film Netflix. Dan 3 hari ini 26, 27, 28 dari pagi sampai malam ada jadwal untuk Netflix film itu. Dan kali ini kita bikin namanya video board. Video board itu seperti kita apa ya? Jadi sebelum syuting kita bikin video board dulu supaya kita bisa tahu actingnya kayak gimana, atau posisinya kira-kira di mana, atau maksudnya posisi kameranya kira-kira harus dari mana, angle-nya dari mana, kita harus bergerak seperti apa. Itu supaya kita bisa bayangin dan juga sutradara juga bisa bayangin kira-kira gambarnya kayak gimana. Itu kayak kamera rehearsal ya mungkin ya. Kamera test atau kamera rehearsal gitu. Jadi bikin video board dan kita edit sederhana, terus gabung semuanya bisa menjadi film sementara gitu. Jadi untuk 3 hari aku bikin video board untuk adegan aku dan juga beberapa teman. Sebenarnya video boardnya udah 2 minggu atau ya 2 minggu ini tim produksinya bikin terus video board, cuma kebagi 3 hari. Untuk adegan aku itu 26, 27, 28 dari pagi sampai malam. Ya, aku nggak bisa jelasin detailnya di sini, tapi pokoknya seru banget pengalamannya. Semuanya sangat berharga buat aku pengalamannya. Dan kalau lihat dari hasilnya sih bakal bagus banget sih film ini. Jadi kalian tunggu aja kira-kira siapa aja yang main, siapa sutradaranya atau ceritanya kayak gimana. Silahkan kalian pantengin terus YouTube channel Hiroki Kato. Nanti aku bakal jelasin ketika sudah ada izin dari production house. Pokoknya main film. Oke? Dan tanggal 29, tanggal 30, tanggal 1 Juli. Nah, ini adalah main topik untuk weekly monologue hari ini. Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli ada sebuah event sepak bola yang sangat besar di Pancoran, lapangan Aldiron. Kira-kira 300 orang Jepang pemain bola, maksudnya bukan pemain bola sih, orang Jepang yang bekerja di masing-masing negara. Jadi kira-kira sekitar 300 orang Jepang pencinta bola itu kumpul di Jakarta untuk main one day tournament. Itu tanggal 1 Juli, namanya J-Asia. J-Asia. Ini pertandingannya, ini liganya, one day tournamentnya setahun sekali. Jadi tanggal 29, tanggal 30 itu persiapan untuk tanggal 1 Juli. Persiapan dalam artian latihan juga iya, dan juga persiapan venue-nya. Karena kita harus setting tenda, kita harus setting meja, kursi, atau kita harus bagi-bagi tempat untuk naruh barang. Karena tanggal 1 Juli itu ada 17 tim. 15 atau 14 negara, 17 tim. Karena Jakarta keluarin 2 tim, Jakarta A dan juga Jakarta Jalan. Ya, biasanya satu negara satu tim sih.
Tapi kadang-kadang ada Shanghai juga ada 2 tim. Jadi kayak 14 negara, 17 tim. Pemainnya lebih dari 300 orang. Itu datang ke Pancoran. Jadi persiapannya juga harus matang banget nih. Kalau enggak jadi kacau semuanya. Kita setting tenda, kita setting meja, kursi, kita pesan es batu, kita pesan air mineral, kita pesan Pocari Sweat dan segala macam. Kita kerjasama dan disponsorin oleh Otsuka sih. Jadi ada Pocari Sweat dan segala macam kita siapin dulu, atau ice box, cooler box, atau orang medis, orang visio, dan juga kita siapin makanannya juga gitu kan. Jadi persiapannya berat banget sih sebenarnya. Kita harus apa namanya, eh menggarisi, bener gak sih kata-katanya, menggarisi lapangan. Karena di Pancoran Ardiron, mungkin teman-teman ada yang pernah main bola di Ardiron gak sih? Ardiron kan ada dalam dan luar. Kalau dalam kan udah rumput sintetis, bagus banget, ada lapangan gede dan juga ada lapangan mini. Ada 1-2. Terus di luar juga sebenarnya ada lapangan. Ini rumputnya liar sih, maksudnya. Rumputnya bukan sintetis, tapi rumput asli. Dan kita harus menggarisi lapangannya. Kalau enggak, ada garisnya sih, ada garisnya kayak apa namanya ya, kayak cabut rumput pas garisnya. Jadi kita bisa lihat garisnya sih, cuma kita mau menggarisi dengan bubuk putih di garis lapangan itu. Ya kita persiapannya kayak gitu. Tanggal 30 malam, tanggal 29 juga kita ngobrol sama pihak Pancoran, dan kita harus setting detail-detailnya, dan juga ada sound system juga yang kita masukin kerjasama dengan TOA. TOA tahu kalian? Speaker TOA yang biasanya dipasang di masjid untuk keluarin suara besar dan ke luas gitu. Jadi kita kerjasama sama TOA, karena TOA itu kan perusahaan Jepang yang setting sound system atau juga speaker gitu kan. Jadi kita setting TOA juga di situ, kerjasamanya di situ. Dan sekaligus kita latihan juga. Latihannya di Pancoran Dalam dan juga Pancoran Luar. Tanggal 30 juga sore kita udah di Pancoran dan kita setting semuanya. Dan latihan juga jam 6 sampai jam 8. Lumayan capek sih, jujur. Karena sebagian besar aku yang pesan kayak tenda dan segala macam, kan aku yang pesan dan aku yang ngobrol sama pihak Ardiron, karena ini kan tim Jepang. Cuma beberapa doang yang benar-benar lancar bahasa Indonesianya. Yang selain itu kan nggak begitu lancar bahasa Indonesia kan. Jadi aku mesti ngobrol sama pihak Pancoran di dalam maupun di luar. Dan masing-masing ada PIC-nya dan aku harus ngobrol pakai bahasa Indonesia. Jadi ya aku yang jadi PIC untuk pesan sesuatu di situ. Jadi lumayan capek, tapi kita harus menang juga. Jadi harus persiapan untuk fisikal, mental untuk tanggal 1 Juli. Nah, siap banget nih. Selama 1 bulan ini aku benar-benar training juga menuju tanggal 1 Juli ini. Dan kebetulan ada workshop, action dan segala macam untuk training kan hampir setiap hari. Jadi badanku udah siap banget nih, mental juga udah siap. Cuma tanggal 1 Juli kan harus bangun pagi banget. Kita harus kumpul di lapangan jam 5.30 subuh. Ya karena harus siapin semuanya sebelum pemain-pemainnya pada datang ke Ardiron. Jam 5.30 udah setting di situ. Kebetulan tanggal 30 malam itu agak hujan dikit. Jadi lapangannya agak basah. Jadi kita harus pakai sponge gede untuk hilangin airnya dari lapangan di luar ya. Lapangan di dalam nggak apa-apa karena sintetis kan udah bagus banget. Kalau hujan dikit juga malah bagus jadinya kan. Tapi kalau luar beda lagi ceritanya. Kalau luar tuh harus ambil airnya pakai sponge gede gitu kan. 5.30 kita udah mulai nih kerjain. Jam 6.30 sudah pemain pada mulai datang naik bis. Anyway, semua pemain di selain Jakarta, karena tim Jakarta kan semua tinggal di Jakarta ya.
Jadi dari luar Jakarta kayak ada dari Manila, ada yang Kuala Lumpur, ada yang dari Saigon, Myanmar, ada yang dari Shanghai, Korea, apalagi ya, Hong Kong ada juga, dari mana, Singapura ada juga, Thailand, dan segala macam ya, semuanya itu menginap di Century Hotel. Century Hotel kalian tahu di depan GBK, semuanya menginap di situ, 300 orang lebih. Dan kita hire bis yang tunggu di hotel. Semuanya berangkat dari hotel menuju Pancoran naik bis. Jam 6.30 bis udah sampai di lapangan. Semuanya udah pada keluar nih, banyak banget orangnya. Jadi kita harus harus attend mereka ke tempat naruh barang masing-masing. Dan kita udah siap. Jam 7 ada opening ceremony. Jam 7 opening ceremony. Di situ kita ambil foto dengan semua pemain. Nanti ada fotonya di sini ya. Kalian lihat aja di situ. Jam 7 iya. Jam 7.30 udah mulai pertandingan pertama. Jadi kita sambil panitia, kita harus siap-siap untuk pertandingan. Itu jujur susah sih. Jujur susah. Jadi tim aku itu benar-benar pertandingan pertama di lapangan 1 Pancoran. Jadi sambil siap-siap, kita warming up. Dan 7.30 on time kita mulai pertandingan pertama. Kita menang nih lawan Shanghai. Jakarta lawan Shanghai. Shanghai kuat banget tapi kita menang 1-0. Dan cetak golnya adalah si Kenji Adachihara. Kalian ada yang tahu nggak ya Kenji Adachihara? Dulu dia main di Persib atau Bontang FC di Kalimantan, ya. Jadi dia salah seorang legend lah ya, orang Jepang yang pernah main di Liga 1 Indonesia selama 8 tahun kalau nggak salah. Tapi dia udah pensiun dan udah balik ke Jepang. Dan Kenji sekarang sudah menjadi pelatih untuk Barcelona Academy di Prefektur Hiroshima di Jepang. Tapi dia datang kembali ke Jakarta hanya untuk J Asia tanggal 1 Juli ini. Dan dia cetak gol di pertandingan pertama dan kita menang 1-0. Luar biasa. Kenji. Mantap. Nah, sebenarnya puncaknya di situ, pertandingan pertama. Pertandingan kedua, ini liga nih, ini liga. Ini awalnya liga dan 2 tim di atas itu maju ke turnamen. Kalau kita jadi peringkat ketiga, kita masuk ke liga lagi untuk menentukan posisi 9 sampai peringkat 12. Kalau kalah lagi, liga bawah lagi. Menentukan semua urutan-urutannya dari 1 sampai 17. Pertandingan pertama kita menang lawan Shanghai. Pertandingan kedua kita lawan Ayutthaya dan kita seri 0-0. Sementara liga kami Jakarta tim Jakarta itu ada 5 tim. Jakarta, Shanghai, Ayutthaya, Kuala Lumpur dan juga Saigon. Kuala Lumpur sama Saigon itu kuat banget. Emang dari dulu udah tahu kita 2 tim ini kuat banget. Jadi kita lawan Shanghai dan juga Ayutthaya kita harus menang dua-duanya. Cuman pertamanya kita menang tapi keduanya kita seri. Nah, pertandingan ketiga kita lawan Saigon. Seri 0-0. Masih 0-0. Yang keempat lawan Kuala Lumpur. Nah, untuk pertandingan ini kita harus menang kalau mau maju ke final turnamen. Karena si Saigon sama Kuala Lumpur itu sudah menang sama Ayutthaya dan Shanghai. Jadi mereka itu udah 2 kali menang.
lawan mereka. 2 kali menang. Berarti kita harus menang juga. Kita kan cuma sekali menang, seri. 1 kali menang, 2 kali seri. Jadi kita harus menang sama Kuala Lumpur. Kalau kita nggak menang sama Kuala Lumpur, kita kalah. Hasilnya adalah berapa? 0-0 seri. Jadinya kita nggak bisa maju ke final. Sedih banget. Dan setelah itu kita masuk ke Liga urutan 9 sampai 12. Di situ ada 4 tim juga. Nah, aku udah lupa nih lawannya kira-kira siapa aja. Pokoknya hasil kita yang pertama seri 0-0. Yang kedua kalah 0-1. Yang ketiga lawan Seoul, Korea. Ini aku masih ingat. Hasilnya 1-1 seri. Jadi kita jadinya peringkat berapa? Peringkat 12. Aduh, memalukan sekali. Ini tuan rumah loh. Tuan rumah Jakarta. Banyak pemain bagus. Kita kumpulin di satu tim. Ini namanya Jakarta A. Sebenarnya Jakarta keluarin satu tim lagi, Jakarta Jalan. Tapi ini Jakarta B. Jadi Jakarta A kita kumpulin semua pemain-pemain bagus. Jakarta B itu sisanya. Tapi Jakarta A itu peringkat 12. Malah Jakarta Jalan, Jakarta B, Jakarta Jalan ini masuk peringkat 5. Hebat ya mereka ya. Jadi ya sebagai tuan rumah ya Jakarta peringkat 5, oke lah lumayan lah. Tapi itu Jakarta B Jalan. Ini Jakarta A kita kumpulin semua pemain bagus, termasuk Kenji juga kita panggil dari Jepang. Peringkat 12. Memalukan sekali. Dan aku ada di Jakarta A. Center back. Ya memang kebobolannya cuma 1 gol atau 2 gol aja sih. Tapi kita nggak bisa cetak gol. Banyak seri. Jadi nggak bisa menang. Kalau nggak bisa menang, nggak bisa masuk ke final. Sebuah pelajaran yang aku dapat dari J Asia kali ini adalah ini semua bisa praktekin ke semua team building ya. Ini namanya mungkin ini masalahnya team building ya. Jakarta A itu kita kumpulin semua pemain bagus. Jadi tim Jakarta Japan Club yang aku gabung itu ada sekitar 45 atau 50 pemain. Dan kita ambil 20 pemain terbaik dari 50. Dan bikin terbentuk Jakarta A. Jakarta B, sisanya. Dan selama 1 bulan ini, kita itu sering lawan Jakarta A, lawan Jakarta Jalan. Dan Jakarta A itu hampir nggak pernah kalah sama Jakarta Jalan. Jakarta B itu selalu kalah. Mungkin hanya pertandingan pertama, yang pertama banget kita lawan, Jakarta Jalan sempat menang 1 kali sama kita, 1-0. Tapi selain itu, kita internal match udah berapa kali ya? 4 kali atau 5 kali kita lawan terus. Kita selalu menang. Memang karena kita milih yang pemain-pemain bagus ya. Tapi di hari H itu kayak kita itu mainnya jelek sih. Maksudnya belum tentu kalau kita bikin tim dengan pemain-pemain bagus itu belum tentu itu kuat atau tim yang bagus. Mungkin seleksi orang-orang yang pintar aja satu tim itu belum tentu itu jadi tim bagus. Nah itu sebenarnya kan kita selama kita hidup pasti pernah kan teman-teman juga. Kalau kita harus bikin sebuah tim dan harus bikin sebuah tim yang terbaik, kita kumpulin yang bagus-bagus aja. Terus kita masukin ke satu tim. Itu belum tentu jadi tim bagus. Karena masing-masing itu punya karakter. Masing-masing punya cenderung kayak gimana, karakternya kayak gimana. Dan juga ada apa ya, yang pasti ada yang cocok dan nggak cocok.
Jadi memang kita harus kumpulin yang bagus-bagus aja sih. Cuman kita harus berpikir gimana caranya tim itu bisa jadi harmonis. Ya nggak? Kalau misalnya kita kumpulin semua pemain yang bagus tapi masing-masingnya semuanya arogan, ya nggak mungkin bisa jadi tim bagus kan. Nah bukan kali ini yang semua pemain itu arogan ya, cuma kayaknya balance antara pemain itu nggak begitu bagus balance-nya, nggak begitu baik balance-nya. Cenderung kebanyakan orang yang pakai teknik aja. Harusnya ada orang yang lebih agresif atau orang yang mungkin mainnya nggak sebagus pemain-pemain yang lain, tapi dia itu punya heart yang kuat gitu, hati yang kuat, atau dia benar-benar agresif dan lari banyak. Ya kita itu harus kombinasi pemain-pemain yang berbagai macam karakter bisa jadi satu tim, itu baru jadi tim yang bagus. Dan harus benar-benar tangguh, dan juga kita harus lihat satu arah. Untuk tim building juga kayak gitu kan. Nah sementara si Jakarta Jalan itu mereka teknik permainan itu memang tidak sebagus Jakarta A, tapi mereka benar-benar satu hati. Mereka benar-benar lihat satu arah. Karena mereka itu udah tahu mereka itu nggak sebagusnya Jakarta A. Jadi mereka harus berjuang dengan hati, berjuang dengan agresif, atau berjuang dengan solid. Nah itu kata-katanya, itu dia. Jadi mereka itu benar-benar solid. Dan taktiknya juga sangat matang. Karena mereka udah tahu lawannya pasti lebih bagus daripada mereka. Jadi mereka udah siapin taktik untuk mengalahkan tim-tim yang lebih bagus daripada mereka. Dan mereka benar-benar fokus banget untuk melaksanakan taktik-taktik yang mereka bikin. Sementara Jakarta A itu banyak yang merasa kita itu bagus, maka lawannya juga bagus kan. Tapi kita ya tetap respect lawannya. Cuman banyak yang merasa ya masa kita kalah sih gitu. Tapi ternyata kalau kita mulai pertandingannya, lawannya juga bagus banget. Jadi taktik-taktik yang kita bikin itu nggak semuanya berhasil. Kita kan pengen menguasai bola atau menguasai lapangan, tapi lawannya juga bagus, jadi nggak bisa. Nah setelah itu kita sempat jadi panik, atau beberapa pemain tuh mungkin sempat panik dan juga nggak ada solusinya. Maka kita sedikit demi sedikit ada gap, atau sedikit demi sedikit tidak solid, semakin roboh gitu timnya. Kesel. Ingat aja udah kesel banget kenapa kita kalah ya dengan pemain-pemain bagus itu. Tapi emang alasannya kayak gitu sih. Kita kurang solid dan kurang agresif. Kita seharusnya lebih agresif untuk kemenangan. Kalau Jakarta Jalan itu selalu berusaha untuk menemukan peluang-peluang untuk menang. Mereka itu lebih fokus. Ya sedih sekali, kita peringkat 12 dan mereka peringkat 5. Tapi ya kalau aku lihat dari secara panitia ya, ini nggak ada masalah besar di dalam satu hari turnamen dari pagi sampai malam. Jadi aku benar-benar tenang dan juga lega untuk bisa selesai tanggal 1 Juli. Habis pertandingan final, ya yang menang itu dari tim dari Manila. Menang yang tim dari Manila, yang kedua tim dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur waktu liga kualifikasi kita 0-0 skornya, tapi mereka maju sampai final. Tapi mereka peringkat 2. Peringkat 1 Manila, peringkat 2 Kuala Lumpur.
Peringkat ketiga lupa siapa ya. Tapi salah satunya adalah Saigon. Nah Saigon juga kita 0-0 seri waktu kualifikasi liga. Ya jadi kalau kita bisa lewat liga bisa masuk ke final, mungkin kita juga bisa peringkat 2 atau peringkat 3. Tapi sayang sekali kita nggak bisa lolos ke final gitu. Ya dan setelah selesai final kita langsung balik ke Hotel Century dan kita ada closing ceremony. Closing ceremony itu rame banget, semuanya kampai mulu gitu kan. Jadi ada apa kampai, itu banyak minumnya, bir, sake dan segala macem. Dan makanan juga kita siapin makanan Indonesia ya, kayak nasi goreng atau apa ya, soto Betawi ada, sop buntut ada, apalagi ya, ada kue-kue tradisional juga ada, dan kayak sate ada juga, gado-gado dan segala macam ya, pokoknya masakan Indonesia standar lah kita siapin. Terus mereka makannya banyak dan juga cepat, dan juga mereka sangat menikmati masakan Indonesia. Mereka banyak yang suka sih masakan Indonesia, enak-enak kata mereka. Terus kampai, minum bir lagi, kita rame-rame sampai jam 10 ya baru selesainya ya. Jadi kita kumpul jam 5.30 pagi sampai jam 10, dan setelah itu ada closing party setelah di hotel, closing party di tim Jakarta Japan Club sampai jam 12 malam. Kita ngobrol di restoran. Tapi tim A semuanya kurang semangat sih jujur, karena kita kecewa banget dengan hasilnya yang peringkat 12. Tapi Jakarta Jalan udah sangat semangat dan mereka senang pasti ya, bahagia karena peringkat 5. Ya itulah tanggal 1 Juli. Seru sih pertandingannya, seru banget. Ini sayang sekali setahun sekali doang, jadi ya aku harus revenge lah. Aku harus siap sampai tahun depan. Udah mulai persiapan menuju tahun depan di J Asia. Kita harus menang. Pokoknya kita harus menang, dan juga aku harus atur jadwal supaya aku bisa ikut lagi ke J Asia. Tahun depan bakal ada di Bangkok, Thailand. Karena ini setiap tahun ganti-ganti venue-nya. Jadi tahun ini kan Jakarta, tahun depan bakal di Bangkok. Semoga aku bisa menang J Asia tahun depan. Tapi harus siap-siap dan harus benar-benar training dan harus fit banget badannya. Karena seharian pertandingannya. Satu pertandingan itu 25 menit aja sih. Tapi intens banget. Intensitinya kuat banget, tinggi banget. Jadi kalau masuk ke final sampai menang final, kita harus main 7 pertandingan. Jadi aku benar-benar harus fit untuk bisa main di 7 pertandingan. Dan harus menguasai gamenya dan harus mengalahkan lawannya. Jadi aku harus siap-siap dari sekarang. Oke? Ya sekian, terima kasih. Jadi kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu ini yang awalnya untuk film dan yang belakangnya untuk turnamen sepak bola tanggal 1 Juli. Nah ini nggak ada gaji, ini volunteer semua loh. Ini kan sekedar hobi ya, volunteer semua. Sampai aku pindahin jadwalku musik atau jadwalku untuk influencer ke belakang supaya aku bisa benar-benar bisa fokus ke tanggal 1 Juli. Tapi hasilnya adalah tingkat 12. Sedih sekali. Oke, sekian, terima kasih banyak untuk minggu ini. Semoga kalian suka konten ini ya. Dan satu video sebelumnya aku ceritakan tentang Kaisar. Terima kasih banyak yang nonton videonya, banyak yang komen, terima kasih banyak. Banyak yang nulis aku nonton loh sampai akhir gitu. Terima kasih banyak ya, nanti aku balas atau nanti aku pencet hati buat kalian semua ya. Terima kasih. Kalau untuk video ini juga, kalau ada yang mau komen, silahkan komen aja, atau itu sangat membantu dan sangat menyemangati aku kalau ada komen dari kalian. Jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman, atau jangan lupa subscribe channel Hiroaki Kato ini kalau seandainya masih ada teman-teman yang lagi nonton yang belum subscribe channel ini. Oke, sekian, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi minggu depan. Next content, mata nih.